Sektor industri kendaraan mulai bangkit pada tahun ini, kembali bergairahnya pasar otomotif terjadi seiring dengan kehadiran stimulus yang dikucurkan pemerintah seperti kehadiran diskon pajak, penjualan barang mewah, atau PPNBM. Dan untuk membahas lebih dalam terkait kebangkitan sektor industri kendaraan di masa pandemi, kita akan berbincang dengan pengamat otomotif Bebin Juwana yang sudah terhubung via Zoom. Selamat pagi Pak Bebin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Sebenarnya seberapa besar nih Pak efek diskon PPNBM bagi pertumbuhan industri otomotif seperti Gias sendiri menargetkan mencapai 750.000 unit terjual? Iya, kita sendiri sudah bisa melihat bahwa stimulus pembebasan PPNBM terhadap kendaraan-kendaraan tertentu, karena memang tidak semuanya mendapatkan refund dari PPNBM. Tetapi saya sendiri juga melihatnya sangat terkejut bahwa tingkat keberhasilannya saya sendiri tidak pernah bisa membayangkan akan seperti yang kita alami selama 3 bulan terakhir ini. Mungkin sudah hampir 4 bulan ya. Karena jujur saya sendiri di awal itu agak pesimis. Kenapa saya agak pesimis? Karena yang mendapatkan refund PPNBM itu juga kendaraan-kendaraan kelas yang bawah, menengah bawah gitu ya. Saya pikir ketika yang diberikan stimulus itu kendaraan-kendaraan kelas menengah atas, ini tentu akan sangat manjur gitu. Ternyata saya salah. Bahkan barusan dalam perjalanan saya menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, saya melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan yang kalau kita membaca plat nomornya jelas STNK-nya tahun 2021. Artinya ini dia nih, mobil-mobil yang dibeli oleh konsumen karena adanya stimulus PPNBM. Jadi memang di awal itu saya berpikir industri otomotif kita ini seringkali terjadi hal-hal yang di luar dugaan, fenomenal. Itu sejak kalau kita cermati sejak sebelum milenium tahun 95-an, 97 dan seterusnya itu beberapa kali di luar dugaan bahwa industri otomotif kita ini bisa bangkit dari keterpurukan dalam kurun waktu yang relatif sangat pendek. Dan ya agak susah dijelaskan. Kok bisa ya market menyerap kendaraan dengan begitu cepat. Jadi bahwa Gaikindo memperkirakan tahun ini akan mencapai angka 750, saya bahkan ketika bulan Mei Juni itu memperhitungkan ini rasanya angka 800 saja mungkin bisa tercapai. Itu yang saya lihat saat ini. Iya Pak Bebin, kalau data dari penjualan sendiri dari Kementerian Perindustrian itu mencapai 16,63% untuk data penjualan mobil. Tapi di satu sisi anomali benar seperti Anda katakan tadi. Justru pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 minus 0,74. Sebenarnya anomali ini memang didrive dengan adanya kebijakan PPNBM atau memang ada hal lain sehingga industri otomotif ini berbeda dengan industri properti misalkan? Jelas stimulus dari pemerintah untuk PPNBM sangat-sangat berpengaruh terhadap industri ini. Dan ternyata ini betul-betul obat yang manjur untuk industri otomotif. Dan saya lihat ketika industri ini sudah mulai bergulir,
gulungan saljunya akan lebih cepat lagi terjadi. Jadi antara lain tentunya pameran yang berlangsung di ICE PSD ini adalah bagian yang nyata akan lebih men-trigger market untuk segera membuat keputusan. Karena yang saya dengar ternyata refund dari PPNBM ini masih terus berlangsung. Padahal tadinya kan diperkirakan hanya akan sampai bulan Agustus, tapi sampai dengan informasi terakhir itu masih ada gitu refund dari PPNBM. Kemudian saya melihat lagi bahwa adanya akan atau sudah diberlakukannya pajak karbon. Ini untuk saya menjadi lebih menarik gitu ya. Karena peraturan-peraturan perpajakan terhadap sebuah kendaraan yang berlaku selama ini, itu menurut saya banyak yang sudah basi. Kenapa saya katakan demikian? Contohnya bahwa pemerintah selama ini melindungi kendaraan berjenis MPV atau kalau Anda lihat di STNK itu tertulis sebagai minibus, itu kentara sekali gitu ya. Sehingga contohnya kendaraan seperti sedan itu menjadi anak tiri karena mendapat stempel kendaraan mewah. Dan sepertinya hanya golongan tertentu dan kurang berfungsi gitu. Padahal di seluruh dunia orang pakainya sedan gitu. Tapi kita pada saat itu di tahun 80-an kalau nggak salah, kita ingin memproteksi apa yang mampu kita kerjakan di dalam negeri. Tapi kan proteksi kalau berkepanjangan kan menjadi seperti terlena di comfort zone. Ada banyak hal-hal yang seperti itu yang menurut saya peraturan-peraturan lama yang sudah nggak relevan lagi saat ini. Kita kan harus move on. Seperti juga di negara-negara maju di luar sana, yang disoroti adalah tingkat polusinya. Polutan yang dihasilkan oleh sebuah kendaraan. Kalau mesinnya menghasilkan polusi yang tinggi, ya bayar pajaknya mahal. Sesimpel itu. Tidak lagi mengkotak-kotakan contohnya jeep yang berpenggerak 4x4 itu pula diberi pajak yang tinggi khusus karena dulu saya ingat sekali di tahun 70-an mendapat stempel kendaraan yang boros dan hanya dipergunakan oleh perkebunan dan perkebunan dan pertambangan dan seterusnya. Apa iya kita ini sudah di tahun 2020-an masih mau menganut hal-hal seperti itu? Kan basi. Ini ya saya berharap kepada pihak-pihak yang berwenang melihat itu semua gitu. Sehingga kita betul-betul siap untuk berubah. Berubah dalam hal ini kita melihat bahwa dunia arahnya akan ke kendaraan listrik, ya kita juga harus senada searah dengan cara berpikir yang sama ke arah kendaraan-kendaraan yang tidak atau minim sekali menghasilkan polusi. Seperti itu. Pak Bebin, kalau tadi Anda katakan yang menarik kita highlight adalah mengenai kendaraan listrik. Pemerintah sendiri menargetkan kendaraan listrik di tahun 2030 produksinya nih yang berbasis baterai mencapai 600.000 unit untuk roda 4 dan roda 2 dan juga roda 2 ya Pak ya, lebih dari 2,45 juta. Lalu apakah ini bisa didukung dengan sistem infrastruktur Indonesia, kemudian juga produsen yang siap untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama penyediaan jasa kendaraan elektronik? Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Saya melihat bahwa apa yang ditargetkan
di tahun 2030 itu masih sangat relevan. Bahkan kok seperti agak tidak optimis ya. Kenapa? Kalau kita bicara soal infrastruktur, sekarang ini jika saja pemerintah melibatkan pihak-pihak swasta untuk membangun stasiun charging, nggak akan lama kok. Karena di luar sana juga sama, tidak hanya melulu dikerjakan oleh pemerintahnya sendiri, gitu. Kemudian itu memang hal yang sangat penting karena seringkali saya ditanyakan kalau sekarang saya membeli kendaraan listrik mau ngecharge di mana gitu. Di rumah sendiri bisa nggak? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, itu tantangan bagi PLN untuk melakukan persiapan-persiapan ke arah sana. Dan saya mendengar dari bapak-bapak pejabat teras dari PLN, mereka siap bekerja untuk menunjang hal tersebut. Yang kedua yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah harga. Lagi-lagi, sampai dengan tahun lalu saja harga kendaraan listrik itu menjadi terlalu mahal. Karena masih mengacu kepada peraturan kendaraan bermesin bahan bakar biasa. Yang kan nggak relevan. Mobilnya mobil listrik, motornya motor listrik, masa mau yang dipakai adalah peraturan perpajakan kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, saya dengar lagi-lagi di bulan Oktober peraturan tersebut sudah diberlakukan. Ini menjadi angin segar. Tetapi kok rasanya perlu stimulus lagi supaya masyarakat tidak menjadi ragu dalam membuat keputusan. Nah, saya juga melihat bahwa dalam hal ini pemerintah perlu mengambil inisiatif. Dalam hal apa? Kendaraan publik itu berbasiskan listrik. Kita sudah melihat persiapan LRT di Jakarta. Bagaimana dengan kota-kota lain? Kita di Jakarta sudah punya MRT, lagi-lagi listrik. Saya melihat bahwa nanti kereta cepat tidak ada yang pakai diesel. Di seluruh dunia juga pakainya listrik. Rasanya tidak lama lagi kita akan menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu bertenaga listrik. Baik. Yang saya harapkan kendaraan-kendaraan seperti Transjakarta, kemudian feedernya, kemudian taksi, kemudian kita tidak lupakan saudara-saudara kita yang mencari penghasilan dari ojol, itu Grab dan Gojek, itu juga motornya diganti listrik, diberi stimulus supaya mereka punya keberanian. Karena pada akhirnya ketika kendaraan tersebut dioperasikan, mereka akan berhemat banyak. Ditambah lagi, negara kita akan terlihat berperan aktif, bukan hanya slogan seperti masa lalu langit biru lah, apalah. Tapi betul-betul kita punya peran dalam hal menjaga lingkungan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Baik, Pak Bembin Juwana, pengamat otomotif. Terima kasih atas waktu Anda berbincang pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.